dia narik jilbab aku kayak gini. Nat, apaan sih tuh, katanya kan, kok panjang banget kayak taplak meja, dia bilang. Assalamualaikum, hai, welcome back to my YouTube channel. Udah kayak youtuber belum? Sebelumnya aku mau nyapa teman-teman yang baru berkunjung ke channel aku nih. Hai, selamat datang. Jangan lupa pencet tombol subscribe-nya dan jangan lupa hidupin lonceng notifikasinya biar teman-teman bisa tahu setiap kali aku ngupload video. Nah, di video kali ini seperti yang aku bilang di Instagram story aku bakal cerita tentang perjalanan hijrah aku. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu nih, gimana kabarnya teman-teman semua? Sehat? Harus dong. Nah, langsung aja aku bakalan cerita perjalanan hijrah aku. Awalnya aku bakal cerita sejak kapan aku pakai hijab. Jadi aku pakai hijab itu sebenarnya dari SMP aku udah pakai hijab. Cuman ya aku sering lepas pasang gitu. Kayak pergi ke tempat-tempat yang jauh mungkin aku udah pakai jilbab. Tapi kalau ke rumah, dekat-dekat rumah aku nggak pakai jilbab gitu. Terus waktu awal-awal aku SMA, kelas 1 SMA, itu sih yang disayangin banget gitu. Aku ikut ekstrakurikuler basket, terus aku sempat lepas jilbab waktu itu. Aku nyesel banget sih, kenapa sih aku lepas jilbab dengan alasan ikut basket gitu. Padahal jilbab kan gak menghalangi kita buat olahraga, justru jilbab melindungi kita gitu. Aku nyeselnya di sana. Dan mungkin waktu itu aku ngerasa kayaknya cantik deh nggak pakai jilbab gitu, ngikutin orang. Ya di situ sih aku ngerasa kayak nyesel banget. Habis itu aku awal-awal kelas 2 di sana tuh aku mulai pakai jilbab yang benar-benar pakai jilbab sampai sekarang nggak lepas-lepas pasang lagi. Dan itu ceritanya panjang banget. Awalnya karena aku malu sih mau cerita, tapi nggak apa-apa. Ini teman-teman ambil sebagai pelajaran aja. Jangan dijadikan sebagai patokan buat teman-teman berhijrah gitu. Karena amalan itu kan tergantung dengan niatnya gitu. Jadi aku harap sih teman-teman bisa hijrah dengan niat yang benar-benar cuma karena Allah gitu. Jangan karena dengar cerita aku kayak gini teman-teman malah jadikan kisah ini sebagai kayak alasan teman-teman buat berhijrah gitu. Jadi aku cerita aja, waktu aku awal-awal SMA itu aku baru merasakan yang namanya patah hati. Terus aku kayak stres gitu loh. Aku ngurung diri di kamar selama berhari-hari, mungkin sampai seminggu lebih aku ngurung diri sampai nggak makan-makan. Aku cuma nangis aja. Terus kakak aku sering marah sih sama aku. Emang dia orangnya keras banget gitu. Dia yang selalu marahin aku. Dia yang bilang kayak, apa sih kamu lebay banget gitu. Cuman karena gara-gara itu loh kamu kayak nggak makan-makan, kamu nangis gitu. Jadi aku ngerasa malu sih sama diri aku yang dulu gitu. Dan dia terus yang ngasih wejangan lah ya istilahnya, kayak buat nggak usah lah dipikirin gitu. Jadi waktu itu karena aku kayak orang stres banget, mama aku sama ayah juga heran gitu, kenapa sih aku segitunya gitu, kayak orang stres. Sampai waktu itu aku kayak dikirain orang gila gitu loh di rumah, karena emang aku kerjanya nangis terus, abis itu nggak makan kayak orang stres. Sampai akhirnya waktu itu mama sama ayah kayak ngobatin aku gitu ke orang
yang bisa ruqyah gitu deh, semacam ruqyah gitu. Terus waktu itu aku dikasih air minum, dibaca-bacain, aku nggak tahu sih baca-bacain apa ya, aku disuruh minum. Dan bukan karena itu sih aku sembuh, ya karena aku udah mulai sadar aja gitu. Aku sering cerita sama kakak aku tahu sih walaupun dia orangnya keras, tapi emang niatnya baik gitu. Jadi aku udah mulai deket sama dia, cerita-cerita, terus dia bilang, kamu nggak usah pikirin itu gitu, pokoknya dia ngasih semangat gitu deh. Dan aku juga cerita sama sepupu aku seumuran sama aku, jadi kayak dia ngerti juga lah gitu permasalahan aku, apa-apa aku cerita ke dia juga ngasih semangat aku gitu kan. Dan sampai dia waktu itu kayak heran sih, kenapa sih aku yang lumayan berbadan gitu kan, aku agak gendut dulunya, tiba-tiba kurus banget gitu. Dia heran kayak ngomong, Nat, lu kenapa sih gitu, tiba-tiba kurus banget gitu, apa sih yang lu pikirin, seberat apa sih masalahnya gitu. Terus aku cerita deh kalau aku patah hati waktu itu. Habis itu dia dengerin cerita aku, ngasih masukan, ngasih solusi juga. Dan setelah itu aku kayak sadar, lama-lama aku sadar, karena aku mikir, kenapa sih aku mikirin hal-hal yang gak perlu aku pikirin gitu. Terus aku sampai sholat malam tahajud kan, aku minta ampun deh itu sama Allah, kayak aku ngerasa apa yang aku lakuin itu salah, karena aku zalim sama diri aku sendiri sampai aku nggak makan, aku cuma nangis. Dan di sana aku nangis, aku ngerasa aku bersalah banget gitu, aku kayak ngelakuin suatu kesalahan yang besar banget gitu. Dan di sana aku mulai deh belajar agama, aku mulai cari tahu tentang jilbab, aku cari tahu tentang, pokoknya semua tentang agama deh aku cari tahu. Kayak aku follow akun dakwah di IG, terus aku baca-baca deh tuh captionnya sama postingannya. Tapi aku nyarinya sih lebih ke akun-akun yang bahasanya itu, penyampaian dakwahnya itu sesuai sama usia aku waktu itu. Dan akhirnya udah lama-lama aku makin sadar tuh, semakin aku baca captionnya aku kayak ngerasa, aduh kok ini ditujuin buat aku gitu, aku banget nih gitu. Dan waktu itu aku semakin sadar kan, aku mulai cari-cari buku juga sama kakak aku. Dia nemenin aku ke Gramet, beli-beli buku, baca buku. Terus habis itu kan aku kayak, aduh aku kayaknya tertarik deh nih pakai jilbab panjang kayak kakak. Aku bilang deh sama dia, aku pengen coba, kata aku gitu. Waktu itu kalau nggak salah hari Senin aku pakai jilbab panjang ke sekolah. Terus dia fotoin aku tuh waktu itu. Dia kayak apa ya, terharu, entah kayak merasa seneng gitu, aku tiba-tiba mau pakai jilbab kayak dia gitu. Terus aku pergi sekolah kayak gitu kan. Nah, awalnya aku pergi sekolah pakai jilbab gede nih, aku ngalamin peristiwa yang gimana ya, yang kurang mengenakan lah ya kalau aku bilang. Pas hari itu aku pergi sekolah kan pakai jilbab panjang, ada deh tuh salah satu dari teman aku yang nggak sekelas sama aku waktu aku jalan kan mau masuk ke kelas. Kan kalau di SMA itu aku ada kayak jalan kecil gitu, lorong sebelum masuk ke kelas. Jadi tiap kelas tuh ada lorong, biasanya aku lewat lorong itu kan yang sebelum kelas aku. Biasanya anak-anak kelas itu sebelum masuk berdiri deh di depan pintu kelas gitu. Dan aku harus lewat sana dong gitu. Dengan penampilan baru aku rada kurang percaya diri sih, cuman kayak ya udahlah ya, aku mau coba gitu, nanti juga terbiasa kan. Aku jalan lewat di depan pintu, ketemu deh tuh sama gerombolan teman-teman aku yang nggak sekelas sama aku. Terus dia bilang, dia narik jilbab aku kayak gini, Nat, apaan sih tuh, katanya kan, kok panjang banget kayak taplak meja, dia bilang. Terus aku lihat ke belakang kan, aku nggak jawab apa-apa sih, aku cuma senyum. Habis itu aku kayak
jalan langsung masuk kelas. Habis itu pas sampai di kelas aku mikir kayak, aduh kenapa sih untuk berubah ke arah yang lebih baik ada aja cobaannya gitu, dan ada aja yang nggak suka terus ngejek gitu kan. Tapi aku nggak jadiin itu sebagai apa ya, sebagai penghalang sih. Aku lebih ke jadiin motivasi buat aku harus lebih semangat lagi gitu, ngubah diri aku ke arah yang lebih baik. Dan aku cuma doain aja semoga setelah itu dia dapat hidayah gitu. Dan sebenarnya bukan dari teman-teman aja sih aku dapat perlakuan yang kurang mengenakan, dari guru juga. Beberapa guru di sekolah aku juga pernah aku dapat perlakuan yang kurang mengenakan. Beberapa sih, nggak semuanya. Waktu itu aku lagi belajar, aku kan sering pakai sarung tangan yang buat nutupin sampai pergelangan tangan gitu, nggak sampai ke tangan gitu, cuman sampai segini karena baju aku itu kalau ngangkat tangan kan suka meler-meler ke bawah gitu, jadi aku pakai handshock sampai sini. Terus guru aku ada yang bilang waktu pelajaran dia deketin aku kebetulan duduk di paling depan. Terus beliau nanya, Nadia, kamu kok berubah penampilannya gitu, itu apa yang kamu pakai di tangan gitu, kok beda teman-teman yang lain nggak pakai itu, dia bilang kayak gitu kan. Terus jilbab kamu juga udah panjang sekarang, kamu ikut pengajian yang di masjid sampai malam, terus antara cewek sama cowoknya nggak ada batasan gitu. Aku kaget kan, terus aku jawab, enggak bu, aku bilang gitu, aku pakai kayak gini karena aku nyaman kayak gini gitu. Aku jawab kayak gitu sama ibunya. Terus ibunya bilang kayak gini, iya soalnya ibu khawatir katanya kan, soalnya ada tetangga ibu yang ikut pengajian kayak gitu, dia nggak pulang-pulang gitu, dia cewek, ibu khawatir nanti kamu kayak gitu juga. Terus aku bilang, enggak kok bu, aku nggak Nanat nggak ikut pengajian kayak gitu, aku bilang. Terus pas itu sih aku ngerasa, kenapa sih dijadiin sesuatu yang aneh gitu menurut mereka gitu. Dan kejadian yang kayak gitu nggak sekali aja aku alamin. Waktu itu juga pernah waktu hari Senin kalau nggak salah, kan upacara tuh tiap Senin. Aku pakai baju putih kan, ya upacara, terus pakai topi. Padahal aku lengkap loh, aku rapi. Terus biasanya kan kalau kita baris itu per kelas, aku baris di barisan kelas aku deh. Terus ada salah satu guru, kalau nggak salah itu guru BK ya, yang biasanya meriksa kerapian siswa. Terus ibunya datang ke sela-sela barisan kelas aku, dia meriksa kerapian kan, ngeliat dari topi, terus sepatu, kaos kaki, sama apa sih, tali sepatu. Terus dia kayak nyamperin aku, dia ngeliat ada yang aneh dari aku karena aku pakai sarung tangan tadi. Beliau nanya gini, itu kamu pakai apa, dia bilang gitu. Terus aku bilang, ini handshock bu. Aku bilang, apa? Katanya kan sarung tangan, aku bilang gitu. Terus ibunya bilang, kenapa kamu pakai itu, lepaslah gitu kan, soalnya teman-teman yang lain nggak pakai kayak gitu, kenapa kamu beda dari yang lain gitu. Terus aku nggak tahu mau jawab apa, aku cuma bilang, iya nanti saya lepas bu, aku bilang gitu. Terus pas pergi kan ibunya kayak jengkel gitu loh, dia bilang kayak gini, aduh ada-ada aja gitu. Dan aku cuma senyum aja sih, kenapa sih jadi sesuatu yang aneh menurut orang-orang gitu. Dan aku nggak jadiin itu beban sih, aku cuman aku ingat sama satu hadis yang aku jadiin motivasi saat itu. Hadisnya bilang kayak gini, Islam itu datang dalam keadaan asing gitu, dan kembali dalam keadaan asing pula, maka beruntunglah orang-orang yang asing itu. Jadi aku cuma berpatokan kepada hadis itu. Aku harus terima konsekuensi bahwa memang Islam itu asing, dari awalnya datangnya itu masuk Islam itu emang asing, orang-orang merasa aneh gitu. Jadi aku emang harus terima itu, dan aku harus nunjukin aku nggak seperti yang dibayangkan. Dan aku cuma berdoa semoga
orang-orang yang merasa aku aneh gitu dikasih hidayah. Dan ternyata emang benar sih, waktu aku udah kuliah kan, alhamdulillahnya aku kuliah di jurusan agama di UMP. Terus waktu itu aku nggak sengaja tuh ketemu sama salah satu guru yang waktu itu negur aku di kelas, yang bilang kamu ikut pengajian gini gitu. Aku ketemu beliau dan tiba-tiba aku tegur beliau, aku bilang, ibu ngapain di sini? Aku bilang gitu, aku salamin kan. Terus Nadia, kata ibu kan. Terus ibunya bilang, ibu di sini kuliah, ibu S2, kata ibu. Terus aku bilang, aku ngeliat kayak penampilan ibunya udah beda, ibunya udah kayak pakai jilbab yang panjang gitu loh, nutupin dada. Dan aku ngerasa kayaknya ibu ini udah berubah gitu, dan aku ngerasa bersyukur banget. Doa aku dikabulkan sama Allah gitu. Orang-orang yang tadinya bilang aku aneh, tiba-tiba dengan sendirinya berubah gitu. Aku seneng banget sih. Terus ibunya juga nggak ngeliat aku aneh lagi. Padahal waktu itu kalau nggak salah aku pakai khimar ini gitu. Dia bilang, kamu makin cantik ya gitu. Aku jadi langsung nge-play gitu loh, terus takjub sih, kenapa sih tiba-tiba ibu yang waktu itu nganggap aku aneh, tiba-tiba dia muji aku dan dia udah pakai jilbab panjang juga sekarang. Aku seneng banget. Terus dan aku dapat kabar kalau beberapa teman-teman aku yang nganggap aku aneh, dia juga udah hijrah sekarang. Jadi aku merasa bahwa Allah itu baik banget ya gitu. Pas aku doa yang baik-baik gitu, malah dikabulkan gitu. Di situ sih aku senengnya. Dan aku nggak pernah benci sama orang-orang yang nganggap aku aneh waktu itu. Malah aku jadi tertarik buat semakin mendoakan mereka gitu, semoga dapat hidayah. Terus alhamdulillahnya aku masukkan di UMP, aku jurusan agama. Di situ aku ketemu sama orang-orang baik yang alhamdulillahnya memang mereka udah berpenampilan rapi, semuanya udah pakai jilbab panjang, udah ilmunya masya Allah gitu. Dan aku bersyukur banget. Aku ngerasa seperti Allah kayaknya meridhoi aku deh gitu dengan aku hijrah. Walaupun memang awalnya itu karena sesuatu yang karena patah hati gitu loh. Habis itu aku berubah ke arah yang lebih baik. Tapi aku senantiasa memperbarui niat sih, karena aku tahu bahwa setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Jadi aku berusaha untuk memperbarui niat bahwa yang aku lakuin ini bukan karena apa-apa, tapi semata-mata karena Allah gitu. Dan aku cuma mau bilang sama teman-teman semua, kalau teman-teman mau berubah ke arah yang lebih baik, silakan gitu. Karena seburuk apapun kita di masa lalu, jangan jadikan alasan kita buat nggak bisa jadi lebih baik lagi gitu. Justru kita punya hak buat itu. Dan aku sih nggak bilang kalau orang-orang yang seperti aku ini udah baik ya. Tapi aku cuman mau bilang bahwa untuk menjadi lebih baik itu adalah suatu kebaikan. Dan ya nggak apa-apa sih, seperti apapun kamu di masa lalu, kamu berhak buat jadi lebih baik. Dan jangan diniatkan hijrah itu untuk melupakan sesuatu atau untuk yang lain, tapi ya ikhlas karena Allah gitu. Dan aku juga nggak ngejudge teman-teman yang nggak berpenampilan kayak aku itu nggak baik, karena kita nggak pernah tahu kan kedepannya itu kayak gimana. Bisa jadi aku yang kayak gini nggak selamanya kayak gini, dan bisa jadi nanti teman-teman yang mungkin belum mencoba untuk berhijrah, malah teman-teman nanti yang di masa yang akan datang malah lebih baik daripada aku. Kita kan nggak pernah tahu kan, yang namanya hidayah itu nggak mandang-mandang orang gitu. Nah, jadi segitu dulu cerita hijrah Nanat.
Jadi memang Nanat mau berterima kasih kepada kakak Nanat. Kalau bukan karena dia yang keras sama Nanat gitu, mungkin Nanat udah terjebak di pergaulan yang gak baik gitu. Karena memang waktu Nanat SMP lingkungannya kurang bagus juga waktu itu. Tapi karena emang dia keras, dia overprotective banget sama Nanat, sampai dia nggak gimana ya, kayak jadi orang tua kedua lah gitu. Jadi Nanat bersyukur banget punya kakak kayak kakak Nanat. Mungkin kalau dia denger ini dia jadi gede kepala nih. Tapi nggak apa-apa. Ya Nanat tahu sih tujuan dia baik, walaupun memang kadang caranya bikin Nanat nggak suka, kayak terlalu keras gitu. Tapi Nanat nggak pernah marah sih sama dia. Nanat menghargai bahwa dia sayang sama Nanat, dia nggak pengen Nanat terjerumus kepada hal-hal yang buruk, makanya dia terlalu overprotective ke Nanat gitu. Jadi segitu dulu cerita hijrah Nanat. Dan pesannya buat teman-teman yang mungkin ada keinginan buat hijrah, jangan pernah ragu gitu buat coba ke arah yang lebih baik, karena menjadi lebih baik itu adalah satu kebaikan gitu. Dan kembali lagi kepada niat tadi, bahwa apa yang kita amalkan itu tergantung kepada niatnya. Kalau niatnya benar, ya udah insya Allah Allah akan mengarahkan ke sesuatu yang benar-benar aja gitu. Dan itu sih intinya, ke niatnya aja. Selama teman-teman meniatkan untuk hal-hal yang baik dan hanya karena Allah gitu, itu akan menuntun teman-teman ke arah yang lebih baik gitu. Dan itu efeknya bakalan terasa jangka panjang gitu. Kayak misalnya kalau hijrahnya karena Allah, ya insya Allah teman-teman gak bakal diseret lagi ke masa lalu gitu, gak diseret lagi kayak sebelum teman-teman hijrah gitu. Gitu sih. Karena banyak kejadian, ada yang hijrah tiba-tiba pupus di tengah jalan, balik lagi kayak sebelumnya gitu. Dan itu sih kalau menurut Nanat, mungkin pertama karena niatnya mungkin. Terus yang kedua mungkin karena lingkungannya, karena lingkungan tuh sangat berpengaruh ya teman-teman. Usahakan kalau teman-teman mau hijrah, cari teman-teman buat hijrah juga. Jadi memang ketika kita hijrah, kita bakalan ngerasa kayak oh kita bareng-bareng, ada temennya nih kita hijrah gitu, nggak sendiri. Karena kalau sendiri biasanya kita suka pupus di tengah jalan gitu. Tapi kalau kita bareng-bareng hijrahnya, maka nanti kita akan merasa disemangati oleh teman-teman yang lain gitu. Gitu sih. Dan itu sangat berefek sih sebenarnya, karena Nanat sendiri merasa bahwa ketika Nanat hijrah, ada yang menyemangati seperti keluarga, kakak terutama ya. Dia sangat memberi energi positif buat Nanat untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan itu sih yang mendorong Nanat untuk tetap bertahan gitu di posisi yang sekarang. Dan Nanat mau bilang bahwa setiap kita yang berubah ke arah yang lebih baik itu bukan berarti kita udah lebih baik dari orang lain, bukan. Tapi kita udah menjadi lebih baik dari diri kita yang sebelumnya gitu. Bukan berarti orang yang udah hijrah dia adalah orang yang baik, terlepas dari segala kesalahan, enggak. Tapi orang-orang yang hijrah itu adalah orang-orang yang senantiasa memperbaiki dirinya gitu. Dan walaupun dia melakukan kesalahan, setidaknya dia berusaha untuk memperbaiki itu gitu. Ya walaupun manusia gak pernah terlepas dari kesalahan ya, setidaknya kita berusaha untuk menjadi lebih baik dari diri kita yang sebelumnya gitu. Itu sih. Jadi buat teman-teman yang mau hijrah, jangan pernah ragu. Dan karena Allah selalu bersama kita, insya Allah setiap langkah kita akan diridhoi oleh Allah gitu. Sekian cerita hijrah Nanat kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton podcast Nanat atau dengar podcast Nanat dari awal sampai sekarang. Jangan pernah bosan dengerin podcast Nanat selanjutnya. Dan jangan lupa like video ini, komen,
subscribe, dan share video ini. Makasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dah, assalamualaikum. Seperti yang udah aku bilang di story Instagram aku bakal bikin video Q&A. Jadi aku bakal jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang udah nanya di Instagram. Aku langsung jawab aja pertanyaan dari yang pertama, pertanyaan dari @r_alfitra ania 2. Kalau diajak diskusi bareng buat podcast boleh nggak kak? Boleh banget, tinggal DM aja. Terus dari @SCIIPRNTA, jadi KKN apa kabar? Bingung ya KKN-nya, aku juga nggak tahu sih, ngikutin alur aja. Aku harus jawab kayak gimana ya, pokoknya aku bingung deh sama KKN. Jalanin aja, intinya jalanin aja ya. Terus dari @suci9822, kak kenapa sih kentut itu nggak ada yang harum? Aku mau nanya deh, emang sejak kapan ada kentut yang gak bau? Jawab ya coba. Pertanyaannya ada aja. Terus ada dari @vika_maideja12, seperti apa bentuk cinta kakak? Aku kalau jawab tentang cinta-cintaan aku nggak ngerti, masih kecil, masih polos, nggak tahu mau jawab apa. Aku sendiri nggak tahu bentuk cinta kayak gimana, karena belum ketemu sama si cinta. Terus ada dari @mu_hardi, seperti apa cinta yang tulus itu? Ini berat banget ya pertanyaannya. Bukan aku nggak mau jawab sih, mohon maaf sebelumnya, karena aku belum ketemu sama cinta yang tulus itu. Kalau Tulus yang nyanyi Sepatu aku tahu, aku suka dengar lagunya. Terus dari @suriakbar_a, apapun hasilnya kamu nggak perlu sedih dan nggak perlu takut. Oke. Ini bukan pertanyaan sih Sur, ini lebih ke kalimat penguatan. Terima kasih udah ngasih semangat. Biar teman-teman nanti pas aku nge-upload video selanjutnya susah. Nah, lihat. Iya. Jangan gitu juga. Hai, welcome back to my YouTube channel. Kamu lihat. Sebelumnya aku lupa mau bilang apa. Perjalanan hijrah aku. Sebelumnya aku mau nyapa dulu nih buat teman-teman deh kan. Aku mau berkunjung ke channel aku nih. Hai, selamat datang buat teman-teman yang baru kesini. Sor, aku belibet Sor. Aku Isor, Sor.